Tabi pun. Selamat sore kawan pajak. Sore ini bersama saya dengan Arvin dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung 1. Kita akan live Instagram membahas terkait dengan tema yaitu pada hari ini pemadanan NIK menjadi NPWP. Selamat datang pada wajib pajak yang baru bergabung. Selamat datang. Oke. Nah, jadi pada sore hari ini kita akan membahas berkaitan dengan pemadanan NIK menjadi NPWP. Selamat datang kakak-kakak yang baru bergabung. Oke. Nah, pemadanan NIK menjadi NPWP ini sesuatu yang akhir-akhir ini sering dibicarakan ya, Kak. Teman pajak, kawan pajak. Jadi pemadanan NIK ini kenapa sih perlu dilakukan gitu kan? Terus apa sih itu sebenarnya pemadanan NIK itu sebenarnya itu? Oke. Jadi kenapa perlu kita melakukan pemadanan NIK nih? Kak, kalau mau ubah alamat sebenarnya gimana? Oke Kak Sabira FN ya. Mau ubah alamat ya Kak? Nanti kita akan coba jawab ya Kak. Sebentar kita lanjutkan dulu ke materi. Nah jadi teman pajak semuanya, kawan pajak, kenapa kita perlu melakukan pemadanan NIK? Yaitu karena memang kita harus memvalidasi kebenaran dari data utamanya adalah data utama yang berkaitan dengan NIK dan NPWP kita, NIK dan NIK, kemudian alamat, kemudian nama kita gitu. Nah, di sini ada pertanyaan dari Kak Sabira FN, Kak, kalau mau ubah alamat sebenarnya gimana? Gini Kak, kalau kita mau ubah alamat sebenarnya Kakak bisa melakukan perubahan data ke KPP terdaftar Kak. Nah, apakah Kakak harus datang langsung? Tidak juga sebetulnya, itu bisa datang langsung atau dikirim melalui pos tercatat ya Kak. Nah, dikirim melalui pos tercatat ke KPP tempat Kakak terdaftar gitu. Kemudian sekarang kita lanjut lagi, mengapa perlu pemadanan NIK? Nah, sebenarnya pemadanan NIK ini adalah penjabaran atau pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi di undang-undang tersebut diamanahkan bahwa NPWP nanti mulai tahun 2024, 1 Januari 2024 itu menggunakan 16 digit gitu. Jadi kalau untuk orang pribadi maka NIK sama dengan NPWP, nomornya sama. Sedangkan kalau untuk badan dan instansi pemerintah nanti diatur ada tambahan digitnya di depan gitu. Nah, berdasarkan dasar hukum tersebut, maka pemadanan NIK dan menjadi NPWP merupakan proses untuk memvalidasi kebenaran data wajib pajak yang utamanya berkaitan dengan data NIK dan NPWP. Kenapa sih ada perbedaan gitu antara nama, misalnya nama, NIK nama, tempat dan tanggal lahir pada KTP dan NPWP. Nah, itu salah satunya yang sering terjadi yaitu berkaitan dengan misalnya gelar. Tadinya waktu mendaftar NPWP menggunakan KTP itu belum ada pencantuman gelarnya gitu. Jadi hanya nama saja. Nama saja, kemudian berjalannya waktu itu ketika wajib pajak tersebut selesai pendidikan, kemudian memasukkan gelar di nama yang ada di dalam KTP, maka otomatis data pada kependudukan itu menjadi beda dengan data yang ada di NPWP. Nah, itu salah satu data utama yang perlu dilakukan pemutakhiran. Pemutakhiran data itu setidaknya ada 3, kawan pajak ya, yaitu pada data utama yang berkaitan dengan NIK, nama, tempat, dan tanggal lahir. Kemudian juga ada data email, handphone, dan alamat. Nah, yang seperti kita tahu, pada zaman sekarang ini email, handphone, dan alamat itu kan sering sekali kita berubah ya. Kadang-kadang emailnya penuh, jadi kita membuat email yang baru atau passwordnya lupa. Atau bisa jadi handphone, nomornya kita berganti nomor handphone. Atau alamat, misalnya tadinya saya pada saat lahir itu misalnya di Jakarta. Tapi kemudian saya sekarang bekerja di Lampung dan menetap di Lampung, maka alamatnya berbeda sekarang dan sebelumnya gitu. Maka itu kita juga perlu lakukan pemutakhiran data.
yang berkaitan dengan data email, handphone, dan alamat. Kemudian bisa juga pemutakhiran data ini adalah yang berkaitan dengan klasifikasi lapangan usaha atau pekerjaan kita. Misalnya, pada saat kita mendaftar NPWP, pekerjaan kita adalah pegawai. Kemudian saat ini kita adalah wirausaha. Maka hal tersebut berbeda dalam sisi perpajakannya. Pengenaan pajaknya pun berbeda antara misalnya pegawai dan wirausaha. Maka dari itu, kita perlu lakukan pemutakhiran data yang berkaitan dengan klasifikasi lapangan usaha atau pekerjaan. Dan terakhir yaitu data keluarga. Data keluarga juga bisa berubah. Misalnya pada saat kita mendaftar NPWP, kita masih single, masih sendiri. Kemudian saat ini sudah menikah, sudah mempunyai istri dan anak. Maka dari itu, kita harus melakukan pemutakhiran data berkaitan dengan data keluarga. Oke. Sekarang bagaimana caranya? Di mana kita harus melakukan pemutakhiran data? Jadi kawan pajak, untuk pemutakhiran data itu ada pertanyaan dari Kak Mandra Isbek. Mohon bimbingan dan arahan Min untuk pemutakhiran NPWP X NIK Min. Baik. Mohon ditunggu ya Kak Mandra. Nanti ini kita di live ini saya akan coba tampilkan bagaimana caranya untuk pemutakhiran data tersebut. Nah, saluran pemutakhiran data kawan pajak itu ada 3. Jadi kawan pajak ini bisa memilih. Bisa secara mandiri melalui laman DJP online, yaitu pada situs https://djponline.pajak.go.id. Kemudian kawan pajak juga bisa melalui call center kering pajak 1500-200. Nah, jadi kawan pajak itu bisa dibimbing melalui telepon ke 1500-200. Dan terakhir, kawan pajak juga bisa melakukan pemutakhiran data pada KPP tempat wajib pajak terdaftar. Jadi kawan pajak bisa datang aja ke KPP kawan pajak terdaftar. Tapi saya sarankan untuk melakukan secara mandiri saja melalui DJP online karena lebih sederhana, lebih ringkas. Dari rumah itu bisa melakukan pemutakhiran sendiri. Oke. Nah, kalau melakukan pemutakhiran melalui DJP online atau pajak.go.id, begini caranya kawan pajak. Nah, ini yang tadi ditanyakan oleh wajib pajak atas nama Kak Mandra Isbek. Begini Kak caranya, pemutakhiran data NIK melalui DJP online. Pertama, kawan pajak silahkan masuk ke pajak.go.id atau djponline.pajak.go.id. Itu sama ya kawan pajak. Kemudian silahkan kawan pajak login menggunakan NPWP atau NIK. Kalau sudah divalidasi bisa menggunakan NIK. Tapi kalau belum divalidasi, kawan pajak bisa menggunakan NPWP 15 digit. Dan kemudian memasukkan password atau kata sandi, dan kemudian memasukkan kode keamanan atau CAPTCHA, dan klik login. Kemudian pemutakhiran data sendiri terdapat pada menu profil. Jadi ketika baru masuk, itu kawan pajak silahkan klik menu profil. Nah, kawan pajak bisa melakukan cek hasil input dengan data Dukcapil. Itu tinggal diklik aja kawan pajak yang berwarna abu-abu itu. Diklik cek, nanti sistem akan melakukan pengecekan secara otomatis. Kemudian kelewat. Ya, betul. Kawan pajak bisa melakukan input data nomor handphone utama untuk DJP online. Jadi silahkan dilakukan input nomor handphone yang kawan pajak saat ini gunakan gitu. Karena bisa saja berbeda nomor handphone yang digunakan pada saat pendaftaran NPWP dan nomor handphone yang saat ini aktif. Nah, silahkan kawan pajak input nomor handphone yang saat ini aktif digunakan. Kemudian kawan pajak bisa melakukan input data email
email yang saat ini aktif. Jadi nomor handphone dan email itu diinput. Apabila sudah yakin, dipilih ubah profil gitu kawan pajak. Kemudian kawan pajak juga perlu melakukan perubahan yang mengenai data klasifikasi lapangan usaha atau data pekerjaan. Ini bisa dipilih salah satunya saja. Misalnya kawan pajak saat ini berstatus sebagai pegawai, maka silahkan diisi klasifikasi lapangan usaha yang sesuai. Misalnya kawan pajak saat ini berstatus sebagai wirausaha, silahkan dipilih klasifikasi lapangan usaha yang sesuai dengan pekerjaan kawan pajak saat ini gitu. Setelah melakukan update pada klasifikasi lapangan usaha, kemudian ini sudah ya, klasifikasi lapangan usaha sudah. Oke. Nah, kemudian kawan pajak juga bisa update klasifikasi lapangan usaha untuk pekerjaan dalam hubungan keluarga atau kegiatan usaha gitu. Apabila sudah yakin, silahkan dipilih ubah profil. Terakhir, kawan pajak juga bisa melakukan pemutakhiran data mengenai keluarga. Nah, data mengenai keluarga ini yang diinput yang seperti apa? Yang diinput adalah data yang menjadi tanggungan dari kawan pajak gitu. Ini data yang diinput adalah data yang menjadi tanggungan dari kawan pajak. Misalnya istri atau anak, atau misalnya orang tua walaupun sudah pisah kartu keluarga, tapi kalau masih menjadi tanggungan dalam SPT tahunan, itu silahkan diinput di sini kawan pajak, data yang berkaitan dengan keluarga. Cara kedua, kawan pajak bisa melakukan pemutakhiran data melalui telepon ke Kering Pajak 1.500-200. Jadi kawan pajak silahkan telepon aja menggunakan telepon seluler kawan pajak, telepon ke 1.500-200. Kalau kawan pajak telepon ke 1.500-200, maka alurnya akan seperti ini. Pertama, kawan pajak akan diminta validasi mengenai NPWP, kemudian validasi identitas, kemudian kawan pajak akan direkam elemen perubahan data, dan terakhir melakukan kirim dokumen secara email, kirim email dokumen. Nah, ketika kawan pajak telepon ke 1.500-200, maka kawan pajak akan ditanyakan mengenai PORO. PORO ini adalah istilah Proof of Record Ownership. Jadi, bukti kepemilikan atas NPWP yang diajukan untuk pemutakhiran data tersebut gitu. Nah, PORO ini bagi wajib pajak orang pribadi, maka yang dimintakan oleh si penelepon tadi itu yaitu NPWP, alamat tempat tinggal, nama, kemudian email terdaftar, nomor handphone, dan NIK. Nah, ini KTP. Dan juga kalau untuk wajib pajak badan, maka yang dimintakan yaitu NPWP, nama, alamat, email terdaftar, nomor handphone, EVIN salah satu pengurus. Untuk instansi pemerintah, maka yang dimintakan adalah NPWP, nama, email terdaftar, dan nomor handphone. Oh, sudah selesai materinya. Baik kawan pajak, saya resume sebentar. Jadi, materi live Instagram kali ini yaitu berkaitan dengan pemadanan NIK menjadi NPWP. Utamanya yang dijelaskan adalah melalui situs DJP online, dan tadi juga ada melalui Kering Pajak 1.500-200. Kemudian resume yang kedua, saluran pemutakhiran data itu bisa dilakukan melalui 3 saluran. Yang pertama melalui laman DJP online, yang kedua melalui call center Kering Pajak 1.500-200, dan yang ketiga melalui KPP tempat wajib pajak terdaftar. Kemudian yang perlu diresum juga yaitu data yang dilakukan pemutakhiran itu terdapat data utama berupa NIK, nomor induk kependudukan ya kawan pajak, NIK itu nomor KTP,
Kemudian juga ada nama, tempat, dan tanggal lahir. Nah, ini adalah data utama yang perlu dilakukan pemutakhiran. Kemudian juga ada data email, handphone, dan alamat. Kemudian mengenai data pekerjaan dan data keluarga. Kemudian terakhir yang perlu diresume, apabila kawan pajak melakukan pemutakhiran data melalui kering pajak 1500-200, maka akan diminta proof of record ownership atau bukti kepemilikan. Di antaranya untuk wajib pajak orang pribadi, NPWP, nama, alamat tempat tinggal, email, nomor handphone, dan NIK. Seperti itu. Baik, apabila kawan pajak ada yang mau bertanya atau yang mengalami kendala dalam melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP, silahkan ditanyakan. Nanti akan saya bantu jelaskan. Kemudian nanti di akhir kita akan ada kuis ya, seperti biasa kawan pajak untuk 3 orang pemenang. Kuis yang berkaitan dengan pemadanan NIK menjadi NPWP. Kawan pajak bagaimana nih pemadanan NIK menjadi NPWP-nya? Apakah ada kendala? Oke. Sepertinya tidak ada yang bertanya. Baik, kalau begitu kita kuis aja. Kita mulai kuisnya. Ini kita kuisnya adalah sistemnya silahkan komen. Yang paling cepat komennya maka itu yang menjadi pemenangnya. Di sini saya lihat. Oke, kawan pajak, pertanyaannya mudah sekali ya. Tadi kan di situ ada 3 saluran mengenai bagaimana pemadanan NIK menjadi NPWP. Silahkan kawan pajak sebutkan 3 saluran tersebut. Saya ulangi pertanyaannya untuk kuisnya. Tadi saya jelaskan dan sudah saya resume 3 saluran untuk pemadanan NIK menjadi NPWP. Silahkan apabila kawan pajak mengetahui, silahkan komen di kolom komentar. Halo, selamat bergabung Kak Yulistiawati 394. Kita sudah selesai nih Kak untuk materi, tapi saat ini kita sedang ada kuis. Kuisnya berhadiah e-wallet ya. E-wallet silahkan dijawab untuk pertanyaannya, yaitu pemadanan NIK menjadi NPWP itu ada 3 saluran, yaitu silahkan dituliskan di kolom komentar kalau untuk mengikuti kuisnya. Kalau ada pertanyaan boleh juga ditulis di kolom komentar apa pertanyaannya. Baik, sepertinya masih agak kesulitan ya. Kalau begitu saya ubah pertanyaannya. Data yang perlu dimutakhirkan itu kan ada banyak. Coba sebutkan 2 saja data yang perlu dimutakhirkan. Silahkan tulis di kolom komentar, kawan pajak. Halo, selamat datang kawan pajak yang baru bergabung. Oke. Nama, alamat, nomor handphone, dan email. Benar sekali ya Kak. Kak YN Hidayah. Ya, itu dia nama, alamat, nomor handphone, dan email itu memang perlu dimutakhirkan. Benar. Nanti silahkan kakak DM ya Kak untuk hadiahnya. Silahkan DM. Jangan lupa di screenshot ya Kak jawabannya. Oke. Baik. Oke. Sepertinya sekian dulu live kali ini kawan pajak. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Jangan lupa untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.